Halo semua, selamat datang kembali di pelajaran pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya, kita telah mempelajari materi tentang atribut dalam pemrograman berorientasi objek. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang tak kalah penting, yakni metode. Metode adalah bagian integral dari pemrograman berorientasi objek yang membantu kita mengorganisasi kode dan menjalankan tugas tertentu. Mari kita mulai dengan pengertian dasar dari metode. Metode dalam Java adalah blok kode yang menjalankan tugas tertentu. Metode mirip dengan instruksi atau langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan kalian sedang memasak. Ketika kalian mengikuti resep, kalian mengikuti langkah-langkah tertentu seperti panaskan panci, tambahkan minyak, dan seterusnya. Setiap langkah ini mirip dengan metode dalam pemrograman Java. Metode membantu kita menjaga kode kita tetap teratur dan mudah dimengerti. Dalam bab kelas dan objek, metode dibagi menjadi dua, yakni metode setter dan metode getter. Setter dan getter adalah metode yang digunakan untuk mengatur dan mengambil nilai dari atribut dalam kelas. Bayangkan kalian memiliki kotak penyimpanan atau atribut di dalam kelas dan kalian ingin mengakses dan mengubah isi kotak tersebut dengan cara yang terkontrol. Setter digunakan untuk mengatur nilai dalam kotak, sementara getter digunakan untuk mengambil nilai dari kotak tersebut. Misalnya kalian memiliki kotak penyimpanan yang berisi permen. Getter dapat mengambil permen dari kotak tersebut dan jika kalian ingin mengganti permen dengan yang lain, kalian dapat meletakkannya kembali menggunakan setter. Dengan cara ini, kalian memiliki kontrol penuh atas isi dari kotak tersebut. Mengapa kita perlu metode? Tujuan dari metode adalah yang pertama, mengorganisasi kode. Metode membantu kita mengelompokkan kode yang melakukan tugas-tugas serupa, sehingga kita dapat dengan mudah memahami dan memelihara program kita. Yang kedua adalah menghindari redundansi. Kita dapat menggunakan metode untuk menghindari pengulangan kode yang sama di berbagai bagian program kita. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan keterbacaan. Metode membantu meningkatkan keterbacaan kode kita, membuatnya lebih mudah dipahami oleh orang lain, termasuk kalian sendiri di masa depan. Sedangkan tujuan dari metode setter dan getter adalah yang pertama, mengontrol akses. Setter dan getter membantu kita mengontrol akses ke data dalam kelas. Kita dapat menentukan aturan atau validasi sebelum mengizinkan perubahan nilai atribut. Yang kedua, melindungi data. Dengan menggunakan setter dan getter, kita dapat melindungi data dari akses yang tidak sah atau tidak sesuai aturan. Yang ketiga, abstraksi data. Setter dan getter memungkinkan kita untuk mengabstraksi data, yang berarti kita dapat mengubah cara data disimpan atau diakses tanpa mengubah kode yang menggunakan kelas tersebut. Metode memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama yakni nama. Setiap metode memiliki nama yang mengidentifikasinya. Nama ini digunakan untuk memanggil metode. Yang kedua adalah parameter. Metode dapat menerima parameter yaitu nilai yang diberikan kepada metode untuk diolah. Yang ketiga, tipe kembalian. Metode dapat mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan apapun. Yang keempat, blok kode. Metode berisi blok kode yang harus dijalankan. Setter dan getter juga memiliki karakteristik. Yang pertama, metode setter memiliki nama metode dimulai dengan set. Kemudian digunakan untuk mengatur nilai atribut dan dapat menerima parameter untuk mengatur nilai. Sedangkan karakteristik metode getter, yang pertama nama metode dimulai dengan get.
digunakan untuk mengambil nilai atribut dan tidak menerima parameter. Ini adalah bentuk umum pendeklarasian metode dalam bahasa pemrograman Java, di mana aksesibilitas ini adalah kata kunci yang menentukan sejauh mana metode tersebut dapat diakses oleh bagian lain dalam program. Contoh aksesibilitas yang umum adalah public, private, protected, atau package private. Tidak ada kata kunci atau kita kenali dengan akses modifier default. Kemudian jenis kembalian. Jenis kembalian adalah tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh metode setelah dieksekusi. Jika metode tidak mengembalikan nilai, maka jenis kembaliannya adalah void. Selanjutnya, nama metode adalah nama yang diberikan pada metode. Nama metode harus mengikuti aturan penamaan dalam bahasa Java, misalnya harus dimulai dengan huruf atau garis bawah dan boleh mengandung huruf, angka, atau garis bawah. Selanjutnya, parameter. Parameter adalah daftar parameter yang diperlukan oleh metode jika ada. Parameter adalah nilai yang dapat diterima oleh metode untuk digunakan di dalamnya. Setiap parameter harus memiliki tipe data dan nama. Selanjutnya, tentu ada isi metode atau blok kode. Ini adalah bagian inti dari metode, yaitu blok kode yang akan dieksekusi ketika metode dipanggil. Semua logika dan pernyataan yang ada dalam metode ditempatkan di sini. Selanjutnya ada return nilai kembalian. Jika metode mengembalikan nilai atau tidak void, maka kita menggunakan pernyataan return untuk mengembalikan nilai tersebut. Ini adalah bagian akhir dari metode dan harus menghasilkan nilai yang sesuai dengan jenis kembalian yang dideklarasikan. Berikut ini adalah bentuk umum metode setter. Di sini ada akses modifier, kemudian tipe pengembalian data, kemudian ada set, nama atribut, kemudian di dalamnya ada parameter. Untuk bentuk umum metode getter ada akses modifier juga, kemudian tipe data pengembalian, kemudian get nama atribut. Karena di sini tipe data atau pengembaliannya ada, maka kita menggunakan return. Mari kita lihat tahap umum dalam membuat metode. Untuk membuat metode biasa, kita dapat melakukan tahap yang pertama, deklarasi metode, di mana kita menentukan nama metode, jenis kembalian, dan parameter. Kemudian tahap definisi metode, kita menuliskan kode yang akan dijalankan dalam metode. Kemudian yang terakhir, pemanggilan metode, yakni memanggil metode tersebut dari bagian lain program untuk menjalankannya. Sedangkan untuk tahap umum dalam membuat metode setter dan getter, yang pertama, deklarasi atribut. Tentukan atribut yang akan memiliki setter dan getter. Kemudian setter method kita dapat membuat dengan bentuk umum ditandai dengan set nama atribut untuk mengatur nilai atribut, sedangkan get method ditandai dengan get nama atribut untuk mengambil nilai atribut. Berikut ini adalah contoh kasus kehidupan sehari-hari di mana kita mengimplementasikan metode setter dan getter pada kelas siswa. Kita akan menggunakan kelas siswa yang pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita gunakan. Hanya saja kita akan memodifikasi
Dengan atribut, kita akan menggunakan kata kunci private untuk melindungi atribut. Kemudian kita akan membuat metode setter-getter dari atribut yang sudah ada, yakni string nama dan integer usia. Jadi seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa kita menambahkan setter dan getter ini untuk mengakses dan mengubah nilai atribut dengan cara yang terkontrol. Setelah kita membuat metode setter dan getter, sekarang kita akan memberikan nilai atribut menggunakan nama objek, nama atribut, kemudian nilai dari atribut. Kemudian di sini kita secara manual membuat apa yang ingin ditampilkan pada output. Di sini saya akan menampilkan identitas siswa yang terdiri dari nama dan usia. Untuk objek 2 dan objek 3, yakni siswa 2 dan siswa 3, akan kita copy juga dari kode program objek yang pertama atau siswa pertama. Sekarang kita coba jalankan programnya dan tampilannya akan muncul seperti yang kita inginkan. Selanjutnya coba kita uji menggunakan kelas lain dalam package yang sama, namun mendapat peringatan bahwa atribut bersifat private. Untuk itu kita gunakan metode main atau objek yang sama, maka dihasilkan program yang dapat dijalankan. Kemudian kita coba juga
ke package kantor atau di luar package sekolah, ternyata sama juga dapat dijalankan karena kita telah membuat metode setter dan getter. Jadi kesimpulannya, metode dalam PBO adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu pada objek. Setter dan getter adalah jenis khusus dari metode yang digunakan untuk mengatur atau set dan mengambil atau get nilai atribut objek. Mereka digunakan untuk mengakses dan memodifikasi data objek dengan kontrol yang lebih baik, menerapkan konsep enkapsulasi. Baiklah siswa-siswa yang hebat, semoga penjelasan ini membantu kalian memahami konsep penting dalam Java. Dengan menggunakan metode, kita dapat dengan mudah mengelola data dalam program kita dan membuat kode yang lebih terstruktur dan efisien. Selamat belajar dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.